Bentar ya teman-teman. Oke, bentar. Terima kasih untuk teman-teman yang udah hadir. Hari ini aku akan melakukan psikoedukasi. Jadi hari ini aku nggak sendiri, nanti ada temanku. Nah, Yolanda. Jadi Vincent. akan jadi Halo host. semuanya. Halo Yolanda. Halo teman-teman semua, selamat sore. Sore. Oke. Hari ini aku dan Yolanda akan melakukan psikoedukasi mengenai inner child. Nah, Yolanda ini yang akan jadi host di psikoedukasi ini. Silahkan. Kita langsung mulai ya teman-teman. Sebelumnya terima kasih buat teman-teman yang udah nyempatin waktu buat nonton live IG kita berdua. Uh, Sebelumnya kenalkan, nama saya Yolanda Anggalina, biasa disapa Yolanda. Saya dari Fakultas Psikologi Universitas Merdeka Malang, sekarang kebetulan masih semester 5. Nah, di live pada sore hari ini kita akan membahas mengenai inner child yang akan dipandu langsung oleh teman saya, Vincent. Waktu dan kesempatan saya berikan. Oke. Sebelum kita mulai bahas tentang inner child, mungkin aku kasih pertanyaan dulu sama teman-teman. Pernah nggak sih teman-teman bertanya ke dalam diri sendiri, kenapa sih kok aku jadi orang yang baperan, atau kenapa sih aku jadi orang yang minder, jadi orang yang penakut, jadi orang yang pemarah? Pernah nggak, Yolanda? Pernah nggak kayak gitu? Pernah sih aku sering malah, Oh, apalagi di sering. usia sering. Terus kalau misalnya kayak sekarang kan di semesternya kita sekarang kan lagi banyak-banyaknya tugas, jadi gampang banget sih kalau marah. Oh, bener. Iya. Mungkin teman-teman yang lihat live IG ini juga mungkin pernah ya, atau mungkin malah ketika aku tanya kayak gini mulai berpikir, pernah gak sih aku mikir kayak gitu? Atau kalian pernah gak mikir, kenapa ya di lingkunganku itu aku selalu sering ketemu sama orang-orang yang punya ciri-ciri yang sama, kayak misalnya yang toksik atau yang mungkin terlalu diktator atau gimana? Mungkin pernah gak kayak gitu? Itu Vincent kayaknya udah banyak deh yang bilang pernah. Udah ada 3 atau 4 Wah, orang. gila ya. Ternyata kita semua mengalami hal yang sama ya ternyata. Pertanyaan terakhir. Pernah bertanya atau pernah sadar Kak, kalau misalnya mungkin pengalaman di masa lalu kita itu sebenarnya punya andil dalam kepribadian kita yang sekarang. Pernah Betul Kak? banget. Aku sih Pernah, pernah. pernah banget sih aku. Kalau Teman-teman, Yolanda gimana? ya aku sih ngerasa mungkin kepribadian aku sekarang ya karena dari apa namanya, dari inner child-nya aku gitu loh, dari pembentukan di masa kecilnya aku gimana, sehingga aku yang sekarang ya karena dari masa lalu aku yang kayak gitu. Pernah sih aku sering. Benar.
Ini di teman-teman sini bilangnya sering, ada yang pernah, ada yang wah ternyata banyak juga ya yang pernah mengalami hal itu. Betul Oke, banget. kita mulai bahas tentang inner child. Nah, menurut Diana, Dr. Diana Rep, seorang konselor atau American author, inner child itu merupakan suatu ekspresi sisi masa lalu kita sejak anak-anak. Jadi mengenai segala pengalaman hidup kita, baik yang itu bahagia atau yang sedih. Dan itu akan mempengaruhi kita dalam mengekspresikan diri kita sendiri di masa dewasa. Jadi uh, di masa anak-anak itu kan sampai sekarang ya mungkin ya, itu kan masa belajar ya, proses kita belajar. Jadi uh, pasti aku yakin semua orang di sini itu pernah mengalami pengalaman yang baik atau pengalaman yang buruk. Hal itu tuh karena kita itu lagi dalam proses belajar sebenarnya. Jadi uh, kita dalam mengalami pengalaman baik, biasanya tuh ketika kita mengalami pengalaman baik, kita itu jadi mengulang perilaku itu. Terus atau ketika kita mengalami hal yang buruk, kita akan jadi menghindar atau menolak hal itu untuk terjadi dalam kehidupan kita. Ya kan? Itu tuh Iya, betul sebenarnya banget. wajar. Jadi pada dasarnya manusia itu dia itu terdiri dari campuran uh, kepribadian, subpribadian. Jadi kalau subpribadian itu artinya dia lebih dari satu. Nah, uh, ada bagian dalam diri kita itu ada yang masih anak-anak dan yang masih tertinggal dalam hidup dalam diri kita. Biasanya itu usianya itu dia sama dengan pengalaman yang pernah kita lalui dan apa ya, kejadiannya itu sering sering terulang terus gitu. Nah, inner child ini muncul karena berdasarkan kebutuhan-kebutuhan manusia. Nah, kalau menurut Maslow itu ada yang namanya segitiga kebutuhan. Nah, itu terdiri dari 5 kebutuhan yang ada fisiologis, yaitu kebutuhan dasar, kayak misalnya makanan, tidur, minum, atau kebutuhan tentang rasa aman. Itu kebutuhan dasar. Nah, kebutuhan psikologisnya itu butuh uh, rasa uh, dicintai, dapat afeksi dari keluarga, teman, dapat punya persahabatan, dan nih yang selanjutnya itu tahap selanjutnya itu ada yang namanya penghargaan. Kebutuhan untuk dihargai, kebutuhan untuk uh, di, diakui. Nah, yang terakhir itu adalah kebutuhan aktualisasi diri. Nah, uh, ketika diri kita waktu kita masih anak-anak itu kebutuhan-kebutuhan itu terpenuhi, itu jadi emosi yang positif untuk kita. Jadi itu uh, buat kita jadi bersemangat. Jadi misal kayak waktu kita masih kecil nih, kita ikut lomba, terus dapat penghargaan dari teman-teman, dari orang tua, terus dapat hadiah, dapat dipuji sama orang lain, terus diperhatikan. Nah, menurut ke Yolanda kayak gitu itu senang atau enggak? Senang banget lah namanya dapat pujian kan ya. Ya, itu pasti kita akan secara tanpa sadar kita akan mengulangi perilaku tersebut agar kita bisa merasakan hal itu lagi. Nah, beda kalau misalnya kebutuhan-kebutuhan tadi ada yang tidak terpenuhi. Misalnya ketika kita melakukan presentasi dulu waktu waktu enggak, maksudnya melakukan presentasi di kayak gini, kita jadi kayak gugup atau apa gitu. Terus mungkin ketika kita lihat dari belakang lagi, kita lihat oh ternyata dulu itu aku pernah merasa ketika aku berada di depan kelas, aku diejek-ejek teman, aku buat kesalahan, yang akhirnya kita jadi menolak
perasaan itu. Kita jadi ketika kita waktu dewasa kita naik buat presentasi di depan banyak orang, kita jadi takut, jadi gugup kayak gitu. Nah, anak-anak yang ada di dalam diri kita itu, itulah yang disebut inner child. Dia itu tetap masih anak-anak, meskipun tubuh kita sudah beranjak dewasa. Jadi pengalaman-pengalaman yang ada dalam pengalaman-pengalaman yang terekam dan apa yang ada di dalam yang terekam dalam pikiran kita itu akan terus terulang sampai kita tumbuh dewasa. Jadi jadi akhirnya dia itu sampai dewasa itu kita mengekspresikan maksudnya kita menjadi kepribadian kita yang sekarang. Jadi dia itu mencoba untuk mengekspresikan kebutuhan-kebutuhan yang sebenarnya itu masih belum terpenuhi. Gitu. Yang mungkin waktu itu kita itu jadi diabaikan, yang seharusnya disembuhin, ditangani, tapi jadinya terabaikan. Nah, itu akhirnya yang membuat kita saat ini atau pas dewasa atau mungkin nanti waktu menua, jika tidak melakukan apa ya namanya, mengobati si anak kecil ini, jadinya kita akan terbawa terus sampai kita dewasa gitu. Mungkin dari teman-teman yang lagi nonton live kita ada yang mau ditanyakan terkait dengan inner child ini? Ya. Boleh loh kalau teman-teman ada pertanyaan tentang inner child ya. Oke. Yolanda, tadi kan aku bilang kayak inner child itu dia itu bisa jadi pengalaman baik atau pengalaman buruk, ya kan? Iya, ya. Nah, kenapa sih kok tapi kan biasanya kalau orang melihat, maksudnya berbicara mengenai masa lalu nih, itu biasanya mereka itu lebih mengingat tentang masa-masa yang dulu itu buat dia terluka atau dia kecewa, kayak gitu kan. Lebih seringnya itu kan maksudnya. Nah, seperti yang aku bilang tadi, kita itu dalam masa pertumbuhan itu kita itu rentan terluka, entah itu dari lingkungan atau diri kita sendiri. Jadi kenapa kok diri kita sendiri? Karena terkadang kita itu apa ya, sulit untuk membedakan mana yang dapat kita kendalikan dan mana yang di luar kendali kita. Nah, terkadang kita itu sulit untuk membedakan itu. Kita itu lebih sering mungkin sebagian teman-teman juga pernah gini, mencoba untuk mengendalikan apa yang di luar kendali kita. Tapi kadang juga ada yang tidak melakukan apa-apa ketika hal itu sebenarnya bisa kita kendalikan. Nah, itu yang membuat diri kita itu jadi terluka, jadi kecewa, yang akhirnya itu tuh terbawa sampai kita dewasa kayak gitu. Nah, tiap orang kan pasti punya luka yang beda-beda nih. Karena pengalaman kita hidup juga beda-beda ya. Jadi si anak kecil ini dia itu mengekspresikan dirinya, yaitu dengan mengendalikan kayak misalnya kepribadian kita itu karena sebagai upaya untuk memenuhi kebutuhan yang dulu diabaikan. Nah, peka sama diri sendiri itu perlu. Nah,
terkadang itu kita mungkin sebagian teman-teman di sini juga pernah kayak gini. Kita itu lebih gampang atau lebih mudah untuk membantu orang lain, untuk menenangkan orang lain. Mungkin saat mereka sedih atau mereka kecewa, tapi kita saat kita berhadapan dengan Sedih. diri sendiri itu jadi sulit, ya enggak? Iya, betul banget. Jadi kayak gampang, maksudnya kita itu gampang untuk membantu orang lain, tapi kita itu lupa untuk bantu diri kita sendiri. Padahal diri kita sendiri mungkin loh butuh butuh sosok kita, butuh sosok kita yang dewasa ini untuk membantu uh, menyelesaikan masalah-masalah yang belum tuntas di masa lalu. Nah, tapi jangan sampai kita itu jadi over juga ya, karena yang berlebihan itu sebenarnya nggak baik. Oke, nah dengan uh, apa kita itu mungkin sebagai teman-teman juga pernah merasakan kejadian-kejadian kayak contoh-contoh kasus kayak misalnya pernah dibully atau pernah mendapat pelecehan atau mengalami kekerasan saat masih kecil. Mungkin pernah teman-teman pernah melalui hal itu sebelumnya, sehingga akhirnya membuat kalian punya trust issue, menjadi khawatir yang berlebihan, terisolasi dari lingkungan, merasa tidak percaya diri, takut untuk mencoba hal yang baru. Nah, mungkin teman-teman pernah melakukan pernah Mengalami hal. melalui itu. Jadi akhirnya hal-hal yang seharusnya waktu kecil itu kita diobati, jadinya mungkin jadi terabaikan sampai sekarang. Mungkin meskipun itu sebenarnya udah lama banget, udah kejadiannya udah lama banget, tapi dampaknya itu masih ada dalam diri kita. Kayak Sampai mungkin dewasa. ketika aku ngomong kayak gini, ya teman-teman mulai menanyakan kayak atau mulai berpikir kira-kira pengalaman waktu kecilku punya ada dampaknya kak ya sama diriku. Dan teman-teman harus sadar akan hal itu. Gitu. Mungkin dari teman-teman ada yang mau sharing terkait inner child atau apa yang kalian rasakan ketika sudah dewasa tapi masih memikirkan hal yang bersifat kekanak-kanakan gitu. Hmm. Mungkin teman-teman masih mengidentifikasi dirinya sendiri mungkin ya. Bisa jadi sih. Aku cuma kasih sedikit saran. Nah, ini sebenarnya bukan saran dari aku sendiri sih. Aku cari-cari dari sumber sumber yang lebih terpercaya. Jadi bagaimana sih kita bisa apa ya, berdamai Menangani. dan menangani si anak kecil yang kebutuhannya masih belum tercukupi. Nah, pertama mungkin ketika kita apa ya, mengingat masa lalu, kita akan menghadapi emosi-emosi yang mungkin dulu kita hindari atau sampai sekarang kita hindari. Nah,
kehidupan ini merupakan proses belajar. Jadi uh, jangan takut untuk menghadapi itu. Ya, maksudnya pelan-pelan aja. Ketika kita mencoba untuk menerima hal itu terjadi dalam diri kita, menerima emosi-emosi yang dulunya mungkin kita coba untuk sangkali, coba untuk kita apa ya, jauhi. Nah, cobalah untuk kembali lagi. Pelan-pelan aja gak apa-apa. Nah, itu sebenarnya adalah proses belajar kita untuk jadi orang yang dewasa. Jangan terlalu peduli sama opini orang lain atau bagaimana cara mereka memperlakukan kita. Yang harusnya memperlakukan kita dengan baik adalah diri kita sendiri. Jadi perlakukan dirimu sendiri, tapi jangan sampai berlebihan. Nah, untuk mengenai inner child, kalian bisa coba untuk mengenali inner child yang ada di dalam diri kalian masing-masing. Mereka itu gak satu, mereka itu banyak, tergantung dari pengalaman kalian. Mungkin ada inner child yang mungkin dulunya dia pernah dibully dalam dirimu. Mungkin ada juga inner child yang mungkin dulunya terabaikan sama orang tua atau sekitarmu. Nah, rangkul mereka. Cari tahu dampak mereka atau luka yang mereka rasakan. Kenali apa sih keinginan inner child-mu itu, apa sih kebutuhan yang masih belum mereka dipenuhi. Nah, yang kedua, kalian bisa berkomunikasi sama inner child. Nah, komunikasi ini bisa melalui meditasi, bisa melalui surat atau menulis, atau berkonsultasi sama profesional. Nah, tapi ingat, semua itu hanyalah media. Jadi tetap butuh usaha kamu untuk berdamai dengan masa lalu. Nah, yang terakhir, masa lalu itu sudah terjadi. Jadi kita itu gak bisa mengubah hal itu untuk terjadi dalam diri kita. Terima aja proses kamu untuk pulih. Gak apa-apa. Maksudnya mungkin kalian akan menemui emosi yang membuat kalian sedih. Gak apa-apa. Itu bukan untuk mengubah, tapi cari apa yang salah, dan itu bisa buat kamu sadar siapa sih kamu sebenarnya, bukan untuk mengubah ya. Jadi ketika kamu mencari tahu apa yang terjadi dalam inner child-mu, kamu mencoba untuk mencari tahu apa sih keinginannya yang belum terpenuhi, apa sih kebutuhannya yang belum terpenuhi, itu tuh membuat kamu sadar dirimu sendiri, kayak gitu. Oke, gimana, Yolanda? Mungkin buat teman-teman ini agak asing ya, apa sih inner child, apalagi di umur sekarang ya, baru kita tahu apa yang dimaksud dengan inner child dan lain sebagainya. Mungkin aku saranin buat teman-teman juga bisa search apa itu inner child, biar lebih tahu. Mungkin sekarang dalam live kita ini kan karena Iya, terbatas waktu kan, benar. terbatas waktu juga, jadi teman-teman mungkin nanti bisa search terkait dengan apa sih inner child ini. Terus mungkin kalau dari penjelasannya
kita kurang terkait dengan inner child ini, teman-teman bisa tahu cara ataupun penyebab dari terjadinya si inner child ini. Iya, benar. Banyak kok teman-teman kalian bisa cari di internet dari video penjelasan atau jurnal. Itu tuh bisa buat jadi acuan kalian untuk bantu kalian mengenal inner child itu. Gitu. Kayak dengan mengenal diri kita, mengenal apa apa sih yang ada dalam diri kita itu tuh bisa membantu kita dalam menjadi orang yang lebih baik, mungkin lebih baik dari kita yang dulu. Kita bisa jadi lebih dewasa, kita bisa menyikapi masalah ketika mungkin uh, dulu kita masih gugup dalam berbicara dengan audiens karena mungkin karena inner child kita di masa lalu, dengan kita mengobati atau menangani si anak kecil ini, kita itu bisa jadi sosok yang uh, lebih dewasa lagi. Jadi kita bisa me- menghadapi masalah yang dulu mungkin kita uh, hindari, kayak gitu. Oke, mungkin karena waktunya sudah hampir selesai, saya mengucapkan terima kasih untuk teman-teman yang sudah hadir untuk menonton live IG kami. Terima kasih juga untuk Yolanda yang sudah jadi host. Dan juga Makasih terima sama. kasih untuk Bu Altufa sebagai dosen pengampu mata kuliah psikologi klinis yang memberikan tugas kami untuk melakukan edukasi terhadap kalian semua. Oke, oh iya, besok aku dan Yolanda juga akan hadir lagi, tapi ada pembahasan yang berbeda nih, bukan tentang inner child lagi. Jadi kita akan live jam 6 sore lagi, tapi nggak di IG ku. Kita akan live di IG si Yolanda. Oke, terima kasih teman-teman. Terima Jangan kasih semuanya. ketinggalan ya. Terima kasih Vincent. Bye-bye. Bye. Benar. Aku masih kesulitan buat. Terima kasih ya teman-teman yang sudah hadir. Sampai jumpa besok.